Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman akan Kuasa Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 2 dan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang kusta yang datang kepadanya itu terjadi tepat setelah Tuhan Yesus selesai mengajar para pengikutnya dari atas bukit. Rupa-rupanya ada seseorang yang mendengarkan dia adalah seorang yang sakit kusta. Orang ini dengan percaya diri menghampiri Yesus lalu menyatakan keyakinannya. Katanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan aku." Sungguh tidak diduga orang ini bahwa Tuhan Yesus langsung mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Menarik untuk diperhatikan. Ternyata orang ini adalah orang yang mendapati Yesus yang mengajar itu sebagai pribadi yang berwibawa dan pasti bisa menyembuhkan dirinya. Tuhan Yesus melihat kesungguhan orang ini, menyimak pengajarannya, dan menyatakan imannya. Ia layak mendapatkan jawaban atas keyakinannya itu. Saudara-saudari terkasih, kondisi nyata orang yang sakit kusta, yang diam-diam mendengarkan Yesus dari jauh, karena ia tidak dapat bergabung dengan orang-orang yang sehat, sebab orang kusta disingkirkan karena dianggap orang berdosa. Namun, betapa bahagianya dia ketika Yesus mengabulkan keinginannya untuk menjadi tahir. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa yang diharapkan dari Yesus telah dialaminya.
Meskipun ada sekian banyak orang yang datang mendekat kepada Yesus dan takjub akan pengajarannya, tetapi hanya ada seorang yang sakit kusta yang berusaha untuk mendekat dan menyatakan imannya bahwa Yesus pasti bisa mentahirkannya dari sakit kusta yang dideritanya. Saudara-saudari terkasih, hal yang menarik perhatianku adalah keberanian orang yang sakit kusta ini untuk mendekat kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkannya. Hal menarik lain adalah karena ia menyatakan imannya bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Ia bukan memohon, melainkan bahwa ia menyatakan keyakinannya kalau Yesus pasti bisa mentahirkannya kalau Yesus menghendaki dia menjadi sembuh. Iman itu disambut dan dihargai oleh Yesus dengan jawaban tegas, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Inilah sebuah kesaksian iman yang dituliskan oleh penginjil Matius bahwa seseorang yang mendengarkan Yesus juga harus memiliki keberanian untuk menyatakan imannya akan kuasa firman Yesus yang dapat mengubah hidupnya. Banyak dari antara kita sudah menjadi percaya karena kesaksian gereja. Namun, tidak sedikit dari kita hanya menjalani hidup berimannya datar-datar saja dan tanpa memiliki perubahan. Banyak dari antara kita merasa sudah cukup kalau sudah menjadi orang Katolik, tetapi tidak mau melibatkan diri dalam aktivitas gereja. Iman kita hanya dijalani kalau sudah datang ke gereja pada hari Minggu bersama orang lain. Bahkan ada juga yang ke gereja kalau hari Natal dan Paskah saja. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar dialog singkat antara Yesus dan orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Bukankah itu sebuah doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan akan kuasa firman Yesus yang dapat mengubah keadaannya? Doa yang dipanjatkan dengan penuh iman dan kesungguhan akan besar kuasanya. Kata Santo Yakobus, bukankah Tuhan Yesus sudah berfirman, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Pertanyaannya, masihkah kita punya keberanian dan punya waktu untuk datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mengabulkan doaku?" Ada orang yang berkata, "Saya tidak tahu harus berdoa apa. Saya tidak sanggup berkata-kata di hadapan Tuhan." Saudara, doa itu bukan kata-kata yang panjang dan indah. Doa itu adalah ungkapan hati dan iman serta cintamu kepada Tuhan. Katakan saja apa yang kau rasakan dan kau butuhkan seperti orang kusta itu. Maka semuanya akan baik-baik saja. Marilah, hai kamu yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayakah engkau? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Yesus yang kupercaya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sangat menghargai orang yang percaya kepadanya dan yang mengandalkan kuasa firman-Nya. Tolonglah kami untuk memiliki iman akan sabda Yesus yang mengubah hidup kami oleh doa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.